Ya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam dimanapun Anda berada. Pada hari ini saya membahas mengenai lanjutan dari akuntansi pajak pada akuntansi keuangan. Yang nanti saya bahas adalah penyajian dan pengungkapan pajak tanggungan PSAK 46 dan rekonsiliasi fiskal, ya, yang berlaku pada PSAK Pantap atau akuntansi keuangan. Nah, pada prinsipnya, yang ini saya sedikit mengulas terkait dengan materi minggu lalu, itu ada akuntansi keuangan dan akuntansi perpajakan, di mana ketika kita berbicara pada akuntansi keuangan itu ada aktiva dan kewajiban. Itu dari aktiva dan kewajiban ini merupakan yang didasari oleh aktivitas kegiatan selama periode berjalan, ya. Aktiva ada aktiva tetap, ada aktiva lancar, dan kewajiban ada kewajiban lancar dan kewajiban tetap ataupun modal. Nah, di akuntansi keuangan ini merupakan main produk atau produk utama atau yang memang menjadi dasar ketika kita melakukan aktivitas pelaporan keuangan di perusahaan, di mana dalam aktivitas akuntansi keuangan ini di dalamnya dalam menyajikan laporan keuangan ini berdasarkan aktiva dan kewajiban, di dalamnya ada standar, ada prinsip, ada pengakuan, ada pengukuran, ada penilaian dan pelaporan ketika kita melakukan transaksi dan mencatat, menyajikan dan melaporkan. Itu sudah ada aturannya berdasarkan SAK yang sudah saya bahas sebelumnya. Dan ketika kita berbicara pada laporan laba rugi di akuntansi keuangan, itu merupakan itu sebagai produk atau sebagai by product, ya, dikatakan sebagai by product, ya, produk. Jadi di dalamnya ada pendapatan, ada harga pokok penjualan, di dalamnya juga ada biaya-biaya yang sudah tersajikan di dalam akuntansi keuangan itu, dan pun juga belum ada namanya laba kena pajak, ya, laba kena pajak. Sedangkan kalau kita berbicara pada akuntansi perpajakan, main produknya adalah laporan laba rugi, ya, laporan laba rugi main produknya. Di dalamnya ada pendapatan, ada biaya yang sudah sama, hampir prinsipnya sama dengan akuntansi keuangan, prinsip sama. Jadi namun di akuntansi perpajakan sebagai main produk, sedangkan untuk aktiva dan kewajiban itu sebagai by product, ya. Nah, kalau kita berbicara pada perbedaan akuntansi dan pajak, itu sudah saya jelaskan juga sebelumnya, di mana ada perbedaan. Perbedaan itu pada akuntansi, ya, pada akuntansi memang standarnya ada PSAK yang sudah dijelaskan sebelumnya juga, dan pajak itu menurut aturan undang-undang perpajakan, ya, aturan perpajakan. Nah, di sini letaknya berbeda, ada perbedaan antara beda tetap dan beda waktu, ya, permanen atau disebut dengan beda permanen, dan beda temporer atau beda waktu, dan beda sementara, istilahnya beda sementara. Dari perbedaan ini tentunya dari perbedaan ini atau dari perbedaan PSAK dan aturan undang-undang perpajakan, perlu namanya kita rencanakan terlebih dahulu, ya. Kita rencanakan lebih dahulu atau disebut dengan tax planning, dan ada juga yang disebut dengan penghindaran pajak atau tax avoidance, ya. Nah, ketika kita berbicara tax planning, ya, ketika kita berbicara pada tax planning, itu merupakan rekayasa usaha dan transaksi wajib pajak atas utang pajak yang berada pada jumlah yang minimal. Jadi ketika kita berbicara pada tax planning, itu kita merencanakan terlebih dahulu langkah awal dalam merencanakan kewajiban pajak, apakah sudah benar apa belum. Dan ketika kita bicara juga tentang perencanaan pajak, ya, di mana dalam perencanaan pajak itu mengurai atau meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara, sehingga pajak yang kita miliki, ya, tidak melebihi jumlah yang sebenarnya. Jadi
kita perlu memanajemen, kita perlu mengolah atau merencanakan terlebih dahulu untuk pembayaran pajak, di mana dengan adanya perencanaan pajak ini merupakan hal yang wajar dan legal di dalam aturan perpajakan ya. Jadi dari sini itu terdapat penghematan pajak ya yang dilakukan oleh perusahaan ya, yang sudah diatur di dalam aturan perpajakan, dan tujuannya perencanaan pajak itu memperkecil pengeluaran perusahaan ya untuk membayar pajak, sehingga pajak yang dikeluarkan lebih efisien ya. Dan tujuan tax planning lainnya itu memperhitungkan dan mempersiapkan pembayaran pajak sesuai peraturan yang berlaku agar tidak timbul sanksi atau denda yang justru memperbesar pengeluaran pajak ya. Bukannya kita mengalami pembayaran pajak, tetapi kita mengatur pajak agar dibayarkan tidak lebih dari jumlah yang seharusnya. Itu perlu kita rencanakan di tax planning, di perpajakan ataupun di akuntansi ketika kita melakukan aktivitas bisnis. Nah, kalau kita berbicara tentang penghindaran pajak. Nah, penghindaran pajak bukan berarti kita menghindar dari pembayaran pajak untuk sebagai kita wajib pajak, bukan, tetapi penghindaran pajak ini yang sering kita lakukan ya. Penghindaran pajak ini kita sering dilakukan terhadap kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan ya. Nah, dengan adanya penghindaran pajak itu sebenarnya tidak dilarang oleh negara, meskipun seringkali mendapat sorotan yang kurang baik dari kantor pajak. Tapi kita dengan adanya penghindaran pajak ini kita mengurangi atau memperkecil kontribusi bagi negara untuk aktivitas bisnis perusahaan. Nah, dari sini adanya tax gap ya antara permanen dan temporer. Kalau kita berbicara permanen, di mana kondisi yang menyebabkan penghasilan atau biaya tidak boleh diakui di laporan laba rugi, ini permanen atau tetap ya. Sedangkan kalau tadi yang saya sebutkan beda temporer itu beda waktu ya. Kalau permanen itu berdasarkan atas PPh pasal 4 ayat 2 dan 3 di aturan Undang-Undang Perpajakan nomor 36 tahun 2008. Sedangkan kalau beda permanen lainnya terkait dengan aturan perpajakan itu pasal 9 ayat 1 ya. Kalau kita lihat dari pasal 4 ayat 2, apa sih sebenarnya yang disebutkan pasal 4 ayat 2 berdasarkan aturan Undang-Undang Perpajakan, di mana pengakuan atau yang tidak diakui oleh pajak terhadap aktivitas bisnis ya. Nah, sebenarnya ada beberapa hal ya. Kalau kita lihat dari pasal 4 ayat 2 ya, di mana misalkan di penghasilan atau biaya tidak boleh diakui, ada pengakuan yang tidak diakui oleh laporan laba rugi ya. Salah satu contoh bunga deposito dan tabungan lainnya, atau bunga obligasi ataupun surat utang negara ya, itu tidak diakui dalam laporan rugi menurut pasal 4 ayat 2 ya. Sedangkan transaksi saham itu juga tidak diakui. Nah, itu menurut aturan pasal 4 ayat 2. Sedangkan aturan pasal 4 ayat 3 itu penjelasannya bahwa bantuan atau sumbangan atau zakat itu tidak diakui ya, tidak diakui di dalam pasal 4 ayat 3 atau bukan sebagai objek pajak penghasilan ya, terkait dengan bantuan atau sumbangan ya. Terus harta hibah ya dari keluarga saudara atau garis keturunan itu tidak diakui di dalam atau bukan sebagai objek pajak ya. Warisan, harta termasuk penyertaan modal itu bukan sebagai objek pajak PPh ya, di pasal 4 ayat 3. Sedangkan terkait dengan pasal 9 ayat 1 itu terkait dengan
dividen ya, terkait dengan dividen atau premi asuransi kesehatan itu merupakan pengakuan biaya ya. Jadi ada pengakuan biaya, perbedaan pengakuan biaya di pasal 9 ayat 1 ini. Nah, ini merupakan pengakuan atau bukan objek pajak pada beda permanen. Sedangkan kalau kita berbicara pada beda waktu atau temporer, ini memang ya, salah satu contoh adalah biaya penyusutan ya. Kalau biaya penyusutan masa manfaatnya aktiva itu ada yang 10 tahun, ada bahkan 20 tahun, tetapi di dalam fiskal itu kalau pengelompokan kelompok 1 hanya 4 tahun, ada kelompok 2 itu 8 tahun dan sebagainya. Jadi itu merupakan perbedaan yang diakui di dalam beda waktu di aktivitas pajak ya. Nah, beda waktunya yang lainnya terkait dengan penyusutan di mana di undang-undang pajak ya diakui atau diperbolehkan menggunakan metode garis lurus dan saldo menurun ya. Sedangkan kalau terkait dengan persediaan ya, itu juga boleh diperbolehkan di aturan undang-undang perpajakan menggunakan metode rata-rata dan FIFO. Nah, ini merupakan beda ya, beda permanen dan beda temporer. Di beda temporer itu ada namanya aset pajak tangguhan ya, aset pajak tangguhan atau liabilitas beban atau pendapatan. Nah, di sini selanjutnya kita melihat terkait dengan konsep entitas. Ada konsep legal, ada konsep ekonomi, ada konsep fiskal, dan ada konsep akuntansi. Nah, kalau terkait dengan konsep legal itu berkaitan dengan apakah sudah berbadan hukum ya, sudah berbadan PT, CV, UD, yang pasti sudah berbadan hukum. Jadi legalitas dari sebuah perusahaan, dan pelaporan itu diperuntukkan kepada siapa? Pada stakeholder yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ya. Jadi ada namanya konsep legal. Kalau terkait dengan konsep ekonomi, secara aktivitas, di mana ekonomi itu ada namanya finansial, di mana misalkan 2 atau lebih badan hukum yang bekerja sama membentuk satu grup dan masing-masing badan usaha menjalankan usaha demi kepentingan grupnya dipandang sebagai satu kesatuan usaha. Nah, ini jadi terkait dengan prinsip ekonomi atau konsep ekonomi. Sedangkan konsep akuntansi ya, laporan keuangan itu disajikan setiap unit usaha. Jadi laporan keuangan itu disajikan di setiap unit usaha, yang menekankan bahwa laporan itu disajikan untuk yang berkepentingan atau diperuntukkan kepada stakeholder ya, sama seperti prinsip legalitas. Sedangkan konsep fiskal ya, konsep fiskal itu pajak penghasilan dipungut atau dikenakan pada wajib pajak. Nah, di mana wajib pajak itu wajib membayar, wajib bayar ya, dan wajib pungut ya. Di dalam wajib pajak, di dalam fiskal ini ada dua hal, ada subjek pajak dan ada wajib pajak. Nah, subjek pajak siapa saja? Wajib pajak orang pribadi, ada warisan, badan maupun badan usaha tetap ya. Sedangkan sebagai wajib pajak ya, kita menghitung, memungut atau memotong dan melakukan pelaporan perpajakan yang setiap tahunnya wajib hukumnya untuk melaporkan, baik orang pribadi maupun badan. Nah, ketika kita berbicara pada wajib bayar, di mana seorang subjek pajak yang menerima penghasilan orang pribadi itu wajib hukumnya untuk membayar PP pasal 21, pasal 22 terkait dengan impor barang ya, pasal 2 terkait dengan impor barang, dan beberapa industri yang masuk di kategori pasal 22, des rokok ataupun baja dan sebagainya, itu masuk wajib bayar di pasal 22. Sedangkan pasal 23 terkait dengan jasa ya, dan ada lagi wajib bayar atau pungut di PPN, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah. Sedangkan yang lainnya adalah pajak dalam negeri dan pajak luar negeri. Ini yang merupakan konsep fiskal yang perlu dipahami oleh setiap wajib pajak. Nah, selanjutnya terkait dengan pajak entitas.
Nah, bagaimana pajak entitas? Di mana pajak atas penghasilan perusahaan ya, yang di dalamnya ada pemotongan baik final ataupun tidak final ya. Kalau final terletak pada pasal 22 ya dan sebagainya, dan dibayar langsung oleh perusahaan ya, dibayar langsung oleh perusahaan melalui angsuran pajak pasal 25 ya. Sedangkan pembayaran pajak ada yang diangsur ya, yang diangsur setiap bulannya di pasal 25. Ada yang pembayaran pajaknya di akhir tahun ya, di akhir tahun itu pasal 28 atau pasal 29. Nah, di sini lah muncul pajak penghasilan atas perusahaan, dan kewajiban pemotong pajak lain itu terkait dengan pajak penghasilan pasal 21, 22, 23 dan 26. Dan juga ketika kita menyerahkan barang gitu di PPN atas penyerahan barang atau jasa, ketika melakukan penjualan itu dikenakan PPN. Nah, di sini ada namanya pajak lainnya ya. Pajak lainnya di entitas pengakuan pajak itu ada dibebankan pada PBB, Matre, Bea Matre ya, dan BPATB atau perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pajak daerah yang masing-masing semuanya itu disetor ke kas negara. Dan setiap tahunnya yang sudah saya sebutkan tadi dilaporkan setiap tahunnya melalui surat pemberitahuan ya. Di dalamnya ada penghasilan, ada beban, ada penghasilan kena pajak dikenakan tarif yang berlaku ya, progresif, ada 5%, ada 15% dan sebagainya. Dan pajak itu terutang dalam 1 tahun fiskal, tahun pajak ya gitu. Jadi pajak entitas ini yang sudah saya jelaskan. Sedangkan kita berbicara tentang trade off akuntansi dan pajak ya. Kalau kita berbicara akuntansi dan pajak ya, trade off-nya ketika kita berbicara pada akuntansi, laba sebelum pajak dengan jumlah besar menyebabkan laba yang dilaporkan besar ya, sehingga nilai perusahaan menjadi tinggi. Sedangkan pajak, ketika penghasilan kena pajak besar menyebabkan pajak yang harus dibayarkan jumlahnya besar dan menjadi beban perusahaan juga besar ya. Beban perusahaan itu juga besar, sehingga jika laba besar, perusahaan membayar beban pajak itu juga besar pula ya. Dan ketika kita berbicara pada kepentingan pemegang saham, di mana kepentingan pemegang saham itu menginginkan laba yang tinggi, nah sehingga pajak itu tidak dapat dikecilkan. Nah, ini perbedaan antara akuntansi dan perpajakan, di mana pajak itu menjadi beban perusahaan, sedangkan di akuntansi ketika laba yang dilaporkan itu besar, tentunya laba sebelum pajak dilaporkan besar itu menjadi nilai perusahaan yang semakin tinggi ya. Nah, di sini kita berbicara di cakupan PSAK 46 ya. PSAK 46 apa? PSAK 46 itu, PSAK 46 berlaku untuk semua PPH yang bersumber di dalam negeri dan di luar negeri, yang ada yang sifatnya final, ada juga yang tidak final. Dan pemotongan pajak dilaporkan pada setiap entitas, baik entitas induk maupun anak, ataupun entitas asosiasi atau pengaturan bersama terkait dengan konsolidasi dan sebagainya ya. Nah, di dalam cakupan PSAK 4 ini ada namanya laba akuntansi dan laba rugi fiskal. Ada juga terkait dengan laba kini yang juga sudah saya jelaskan terkait dengan perbedaan temporer, beda tetap dan beda waktu. Ini merupakan cakupan PSAK 4 yang 6 yang nantinya kita bicarakan lebih lanjut. Nah, di sini kalau kita lihat dari sudut pandang atau jenis atau pengakuan PSAK 46, ada dua hal, dari aset pajak tangguhan dan liabilitas atau kewajiban pajak tangguhan. Ini mau yang mana dulu, pajak tangguhan aset lebih dulu atau liabilitas lebih dulu? Kalau kita berbicara pada aset pajak tangguhan, di mana laba pajak lebih besar daripada laba akuntansi. Nah, karena adanya pengakuan laba fiskal yang sementara lebih besar dibandingkan laba komersial di masa kini ya, yang nantinya dapat
menjadi faktor pengurang atau pengurang dari utang PPh di masa depan. Nah, selisih inilah yang diakui sebagai aset pajak tangguhan atau disebut dengan deferred tax asset atau DTA ya. Nih, yang di dalamnya merupakan di dalamnya ada namanya perbedaan temporal yang memang boleh dikurangkan ya, atau koreksi negatif, maupun ada yang belum dikompensasikan. Salah satu contoh, akumulasi rugi pajak belum dikompensasikan dan akumulasi kredit pajak ini juga belum dimanfaatkan. Nah, masing-masing di sini ada aset pajak ini ada koreksi positif dan ada koreksi negatif. Nah, sedangkan di liabilitas atau kewajiban ya, kewajiban pajak tangguhan, di mana pengakuan laba kena pajak atau laba fiskal untuk sementara lebih kecil dibandingkan laba sebelum pajak secara komersial ya. Di masa kini yang sudah pasti akan mengakibatkan timbulnya utang pajak penghasilan atau disebut dengan kewajiban pajak tangguhan ya. Nah, disinilah selisih antara laba pajak dan laba akuntansi yang juga disebut dengan deferred tax liability atau DTL, di mana jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak yang sudah kita pelajari terkait dengan temporer atau tetap tadi. Nah, salah satu contoh terkait dengan kewajiban pajak tangguhan ya. Nah, kewajiban pajak tangguhan ini adalah PT Andika memiliki perbedaan metode pengakuan pendapatan antara laba fiskal dan laba komersial pada tahun 2018 sejumlah 100 juta. Pada tahun 2019 timbullah peningkatan hutang. Nah, bagaimana cara menjurnalnya? Nah, kalau kita lihat dari 100 juta ini ketika kita melihat tarif efektif pajak penghasilan itu sebesar 25% dan selisih laba kena pajak ternyata antara 2018 dan ya, selisihnya antara fiskal dan komersial itu 100 juta. Nah, bagaimana untuk menghitungnya dan menjurnalnya? Nah, di sini 25% itu PPh efektif dan 100 juta itu merupakan selisih antara laba kena pajak fiskal dan komersial. Jumlahnya 25 juta dan penjurnalannya biaya PPh badan 25 juta pada utang PPh badan 25 juta. Nah, kenapa ada garis miring itu, bahwa itu merupakan pengakuan ya, di mana fiskal mengakui utang pajak itu nihil. Nah, pengakuan pajak nihil itu berlaku pada laporan fiskal, sehingga jurnalnya biaya PPh badan sebesar 25 juta pada kewajiban pajak tangguhan sebesar 25 juta. Nah, pada penutupan buku tahun 2019 ya, muncullah biaya PPh badan sebesar 25 juta dan kewajiban pajak tangguhan itu 25 juta, dan muncullah utang PPh badan sebesar 50 juta. Ini besar ya, utang PPh badan menjadi besar ya. Nah, terus kita lihat contoh selanjutnya terkait dengan aset pajak tangguhan. Ya, aset pajak tangguhan ini salah satu contoh adalah pengakuan harga pokok penjualan lebih besar 35 juta jika dibandingkan laba komersial di tahun 2018. Nah, ini selisih antara harga pokok penjualan dan harga pokok penjualan pada komersial dan pada laba fiskal. Selisihnya 35 juta. Nah, bagaimana pengakuannya? Kita lihat dari tarif PPh-nya. Tarif PPh-nya berlaku sampai saat ini 25%. Dikalikan selisih laba kena pajak itu sebesar 35 juta dan hasilnya adalah 8.750. Nah, bagaimana penjurnalannya? Biaya PPh 35 juta, aset pajak yang ditangguhkan itu 8.750 dan utang PPh sebesar muncullah utang PPh sebesar 26.250.000. Nah, di sini salah satu tadi merupakan contoh dari aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan. Nah, sekarang tujuan dari PSAK 46 itu sendiri bagaimana? Ya, di mana PSAK 46 ini tujuannya adalah mengatur perlakuan akuntansi ya, perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan di dalam mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan ya.
dan periode mendatang, periode berjalan saat ini dan periode mendatang. Ya, periode mendatang berarti apa? Ya, nantinya ya. Nah, di mana ada namanya pemulihan atau penyelesaian masa depan jumlah yang tercatat atau liabilitas yang diakui di dalam laporan entitas. Ya, jadi ada pengakuan utang di laporan keuangan perusahaan ya. Dan transaksi atau kejadian lain dalam periode berjalan yang diakui dan disajikan di dalam laporan komersial entitas. Nih. Ya, dan selanjutnya mengatur pengakuan aktivitas pajak tanggungan yang berasal dari sisa rugi yang dapat dikompensasi di tahun berikut. Jadi mengatur aktivitas pengakuan pajak tanggungan yang berasal dari sisa rugi yang dapat dikompensasi atau diakui di tahun berikut. Ya. Kita berbicara tentang beban pajak. Beban pajak ada pajak kini dan beban pajak tangguhan, di mana beban pajak tangguhan ini diakui pada satu periode ya, dan beban pajak ini pengakuannya tidak mengenal konsep konsolidasi. Nah, pajak ini sebenarnya tidak mengenal konsep konsolidasi ya, di mana masing-masing entitas sebenarnya wajib bayar pajak yang berlaku di perusahaannya ya. Nah, kita lihat liabilitas pajak kini. Nah, ketika kita berbicara liabilitas pajak kini ya, untuk periode kini dan sebelumnya belum dibayarkan maka diakui. Ini lihat terkait dengan pengakuan dan penyajian dari liabilitas pajak kini, di mana ketika kita berbicara pajak liabilitas pajak kini ya, itu diakui sebelum liabilitas kini untuk periode kini dan sebelumnya belum dibayarkan maka diakui liabilitas kini. Sebaliknya, jika jumlah pajak yang telah dibayarkan untuk periode kini dan periode sebelumnya melebihi jumlah pajak terutang maka diakui sebagai pajak dibayar di muka. Nah, ini dia. Jadi pengakuannya ketika yang dibayarkan dan jumlahnya melebihi pajak terutang itu diakui sebagai pajak dibayar di muka ya. Sedangkan liabilitas kini dalam laporan keuangan disajikan sebagai utang pajak penghasilan atau utang pajak PPh badan ya. Jika jumlah yang dibayarkan atau dipotong pihak lain lebih besar disajikan sebagai pajak dibayar di muka atau badan dibayar di muka. Jadi ketika kita dibayarkan atau dipotong pihak lain lebih besar disajikan sebagai pajak dibayar di muka atau PPh badan dibayar di muka. Ini merupakan beban pajak tangguhan dan beban pajak kini serta liabilitas pajak kini. Nah, kita beralih pada kasus pajak kini ya, di mana ada kasus PT Fopo tahun pajak berakhir 31 Desember 2019 memperoleh laba sebelum pajak sebesar 80 juta. Hasil koreksi fiskal diketahui perbedaan permainan positif ya, sebesar 2 juta dan koreksi temporer sebesar 3 juta atau koreksi negatif ya, dan koreksi positif lainnya itu 5 juta ya. Sedangkan saldo liabilitas pajak tanggungan sebesar 1,7 M. Nah, pajak penghasilan yang telah dipotong pihak lain sebagai berikut, misalkan PPh final sebesar PPh finalnya atas penghasilan sewa itu sejumlah 15 juta, ternyata akan dikenakan final jadi 1.500.000. Sedangkan PP pasal 23 final 1 juta atas penghasilan sebesar 50 juta dan penghasilan diterima di muka sebesar 200.000 dan dipotong pajak luar negeri sebesar 6 juta. PP pasal 24 boleh dikreditkan terkait dengan penghasilan luar negeri sebesar 5 juta, sedangkan angsuran pasal 25-nya sebesar 10 juta. Nah, bagaimana dengan pajak yang dipungut oleh bea cukai itu atau pasal 22 sebesar 2 juta atas impor? Nah, notnya intinya perusahaan mencatat pembayaran pajak dibayar di muka baik final ataupun tidak final sebagai pajak dibayar di muka. Nah, sekarang tugas Anda adalah buatlah
jurnal pencatatan pembayaran dan penyesuaian untuk mengakui utang pajak penghasilan kini. Dan ketika kita berbicara pada tarif, ya tarif pajak itu yang berlaku 25%, ya mengikuti kondisi sekarang tarif pajak yang berlaku. Nah, bagaimana penjurnalannya? Kita lihat saja. Tadi saya sebutkan pajak diterima di muka atas sewa, ya. Sewa itu 1.500.000. Nah, pendapatan sewa 15 juta, pajak dibayar di muka finalnya 1.500.000, sedangkan perusahaan Vopo itu menerima sebesar 13.500.000, ya finalnya 1.500.000 dan totalnya 19 juta untuk pendapatan sewa. Sedangkan untuk pasal 23 menerima 49 juta atau 50 juta dan dikenakan tidak final itu 1 juta dan memperoleh pendapatan untuk pasal 23 nya 50 juta. Dan ketika kita berbicara pada luar negeri tadi, ya pendapatannya itu, ya kas yang diterima itu 144 juta, sedangkan pajak yang dibayar di muka atau tidak final sebesar 6 juta dan memperoleh pendapatan dari luar negeri sebesar 200 juta. Nah, dari masing-masing itu semuanya dibayarkan langsung ke kas negara, ya. Untuk pajak dibayar di muka, dibayarnya untuk pajak dibayar di muka untuk pasal 22 itu sebesar 22 juta, sedangkan pajak dibayar di muka untuk pasal 25 itu 10 juta, sedangkan kasnya yang dikeluarkan dan dibayarkan ke kas negara sebesar 12 juta. Nah, kita lihat saja pajak terutang. Pajak terutangnya itu berapa, ya. Kalau kita lihat tadi penghasilan kena pajaknya 80 juta, ada proses koreksi positif 2 juta dan ada koreksi negatif sebesar 3 juta dan ada pula koreksi positif sebesar 5 juta. Totalnya untuk pajak terutang atau penghasilan kena pajak sebesar 84 juta rupiah. Dan terutangnya kalau kita lakukan berdasarkan tarif pajaknya 25% menghasilkan 21 juta untuk pajak terutangnya. Nah, bagaimana pengakuan atau penjurnalan untuk beban pajak ini? Nah, pajak kininya sebesar 21 juta yang dari mana? Dari pajak PPh terutang yang 21 juta itu. Nah, dari sini penjurnalannya untuk kreditnya pajak dibayar di muka sebesar 22 yang di muka pasal 22 ini sebesar 2 juta, sedangkan pasal 23 1 juta, dibayar di muka pasal 24 5 juta dan pajak dibayar di muka untuk pasal 25 10 juta. Ternyata ada selisih, itu selisihnya itu merupakan utang, ya, utang atau PPh badan atau pasal 29 yang nantinya dibayar pada akhir periode di tahun 2019. Nah, sekarang beban pajak, kita mengakui beban pajak ini dan beda temporer. Ketika kita berbicara pada beban pajak ini, totalnya berapa? 8.500.000. 8.500.000 dari mana? Dari pajak dibayar di muka final, di tidak final maupun pajak dibayar di muka luar negeri, yang masing-masing totalnya semuanya yang menjadi beban, ya, total semuanya menjadi beban pajak ini 8.500.000. dan ternyata ada namanya beda temporer, ada beda positif, ada beda negatif. Nah, beda positifnya berapa, beda negatifnya berapa? Totalnya untuk beda temporer ini sebagai pajak tangguhan untuk menentukan untuk menentukan pajak tangguhannya itu tarif pajaknya 25%, ya. Totalnya adalah 500.000 yang diakui sebagai pendapatan, ya, sebagai pendapatan untuk liabilitas pajak tangguhan. Nah, terus bagaimana menyajikan dalam laporan keuangan? Nah, kalau kita lihat dari laba rugi dan penghasilan komprehensif, laba sebelum pajaknya 80 juta, beban pajak ini 8.600.000, dan pendapatan pajak ini yang tadi dari pajak tangguhan dari beda temporer tadi 500.000 dan totalnya beban adalah 8.100.000 dan ketika kita menentukan laba bersih totalnya 71.400.000. Nah, sekarang bagaimana posisi keuangannya? Nah, utang PPh badannya atau liabilitas pajak kininya 3 juta dan liabilitas pajak tangguhnya menjadi 1.200.000. Ini 1,7, bukan 1,7 M, ya. Tadi yang contoh soal di awal bukan 1,7 M tetapi 1.700.000. Kalau 1,7 M ini terlalu besar nilainya. Nah, di sini terkait dengan laba rugi dan posisi keuangan. Nah, sekarang kita
ini sudah saya jelaskan sebenarnya beda tetap dan beda waktu tadi di sebelumnya, ini saya lewati, dan saya menampilkan terkait dengan rekonsiliasi fiskal untuk laporan laba rugi. Nah, salah satu contoh ini tidak terkait dengan tadi pajak kini ya. Nah, salah satu contoh misalkan laporan laba rugi, penjualan brutonya 2.500.000, harga pokok penjualannya itu 750, dikurangkan menjadi laba kotor hasilnya adalah 1.750. Di laporan laba rugi ternyata ada namanya biaya sanksi pajak. Ternyata perusahaan itu mengeluarkan atau membayar sanksi ya atas pajak penghasilan, atau dia tidak lupa membayar pajak, akhirnya disanksi dan dikeluarkanlah kas dan dibayarlah sanksi pajak tersebut sebesar 150 juta. Dan ternyata di dalam laporan laba rugi ada bunga deposito yang diakui di komersial sebesar 500 juta, dan ada namanya sumbangan atau donasi ya. Jadi sumbangan donasi yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan untuk menyumbang daerah sekitar sebesar 300.000. Dan ini hasilnya adalah hasil dari laporan laba rugi ini dari laba komersial ya sebesar 2.400.000. Ternyata ketika kita berbicara pada pajak itu ada perbedaan, ada namanya ada pengakuan yang tadi disebutkan pasal 4 ayat 2 dan pasal 4 ayat 3 ataupun pasal 9 ayat 1 tadi. Jadi di rekonsiliasi fiskal ada yang porsi positif, ada yang porsi negatif ya. Salah satu contoh komersial, penjualan bruto tadi 2.500.000 ya, atau biaya sanksi pajak tadi 1.150.000 ya, dimana di pajak itu sudah tidak akui, ada namanya koreksi positif ya. Sedangkan bunga deposito di komersial itu diakui, sedangkan di pajak itu bukan sebagai objek pajak, karena di bunga deposito itu sebenarnya mereka sudah setiap bulannya itu sudah dikenakan bunga atau sudah dikenakan potongan, sehingga di pajak itu tidak diakui. Jadi akhirnya koreksi negatif atau dihapus ya, karena sudah dipotong di setiap bulannya di atas bunga deposito atau bunga bank ya. Sedangkan sumbangan atau donasi itu koreksi negatif ya, peroleh negatif karena bukan sebagai objek kena pajak di pasal 4 ayat 2 ya, berupa sumbangan dan sebagainya. Nah, hasil dari koreksi positif dan negatif tersebut menghasilkan laporan keuangan fiskal ya, menghasilkan laporan keuangan fiskal yang mana penjualan bruto tetap 2.500.000, harga pokok penjualan tetap menjadi pengurang dari penjualan itu, menghasilkan laba kotor. Dan hasilnya adalah yang setelah ada namanya koreksi positif dan negatif, hasilnya adalah laba bersih sebesar 1.750.000. Jadi ada perbedaan nominal antara laba komersial dan laba fiskal ya. Ini salah satu contoh yang sangat sederhana terkait dengan laba rugi dan rekonsiliasi fiskal. Nah, di contoh selanjutnya nanti Anda bisa mempelajari lebih detail di Brilian. Ada contoh-contoh potongan PP pasal 21 dan sebagainya terkait dengan pengenaan pajak tangguhan ya. Ini nanti Anda bisa pelajari sendiri di Brilian. Nanti saya unggah di Brilian. Terima kasih atas penyertaannya. Terima kasih atas yang sudah Anda simak atas penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Namaste. Salam kebajikan.